Sebelum melanjutkan menonton, segala dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu, klik tombol like juga ya. Format bimbingan kali ini berbeda. Kami mengumpulkan semua skripsi kami. Satu dipegang Pak Derek, dan satu kami yang pegang. Ia akan menanyakan secara acak kepada kami semua, dan entah sampai kapan hal ini akan berlangsung. Aku sengaja menyalakan ponselku takut Mas Sodik menghubungiku. "Anissa, apa alasan kamu mengambil judul ini?" tanya Pak Derek tiba-tiba memanggil namaku. Aku menjawab, "Pertanyaan pertamaku aman." Aku bisa menjawab dengan tenang dan tak gemetar suaraku. Pak Derek melirik ke Sabira, dan kini namanya yang disebut terus seperti itu. Dan beberapa kali kami kesulitan menajwab, dia mencatat hal itu, dan meminta kami mencatatnya untuk dipelajari lagi. Mungkin 1 jam lebih, kami di dalam, dan Pak Derek belum bosan juga bertanya hal-hal detail tentang skripsi kami. Duh, kasihan suamiku di parkiran menunggu. Pasti lama deh, bosen pula, bisa luntur gantengnya nanti, Anissa, apa minus dan plusnya? Seorang santri belajar bahasa Inggris, tanyanya dan aku terkesiap. Satu, karena aku sedang memikirkan cowok ganteng halal milikku di parkiran yang pasti setengah mati kebosanan. Kedua, karena pertanyaan absurd itu, memang ada kelemahannya belajar. Bukannya belajar apapun itu bagus untuk semua. Setahu saya Pak, semua ilmu itu bagus. Jadi rasanya tidak ada minusnya seorang santri belajar bahasa Inggris. Jawabanku disambut cekikikan beberapa teman di sampingku. Kenapa mereka tertawa? Kurasa pendapatku ini benar. Makanya, jangan melamun, mikirin cowok terus sih, jangan pacaran kalau belum lulus. Celoteh lulu yang membuat semua orang tambah menertawakanku, termasuk Pak Derek. Fokus, Anissa, fokus. Coba kamu pikir, kalau santri belajar bahasa Inggris, mereka akan tertarik juga dengan budaya luar, mereka akan melihat film, lagu, buku, bukannya itu sisi negatifnya. Mereka akan terpengaruh, lanjut Pak Derek dengan nada ngenyek. Aku bukan tipe yang mau mengalah. Maaf Pak, tapi seorang santri itu kelak juga akan terjun di lingkungan sosial. Mereka juga akan melihat pergaulan di sini yang sudah menjurus ke pergaulan bebas. Mereka sudah ditempa dengan semua ilmu agama. Seharusnya bisa menjaga diri, bisa membedakan mana yang baik dan tidak. Jadi terlepas mereka melihat atau menonton semua itu, seharusnya mereka tak terpengaruh. Karena mereka sudah tertanam kalau semua itu dosa, bukan hal yang baik. Alasanku, mendukung pendapatku tentang ucapanku tadi. Oh, begitu, baik. Mengenai pergaulan bebas yang sekarang sudah merajalela kaum muda sekarang, bagaimana menurutmu? Tanyanya lagi dengan nada menantang. Lah, kok jadi pergaulan bebas, ini keluar topik kan? Bisa gak aku gak jawab aja? Kok aku punya bad feeling tentang ini? Maaf Pak, kok kayaknya keluar dari topik pembahasan saya? Sangat berkaitan, karena santri yang kamu bilang tadi, akan terjun ke sosial kan? Iya, jadi pertanyaan Bapak, apa? Semua remaja sekarang terjun ke pergaulan bebas? Tidak semua, yakin, masih ada kaum remaja yang menjaga dirinya, meskipun ia bukan santri atau santriwati. Jawabku mantap. Oh, begitu. Pak Derek mengangguk. Tapi bukan kamu kan, ucapnya sinis. Loh, kok gitu? Maksudnya Pak, aku keberatan beliau berkata demikian. Apa dia menganggapku perempuan gak benar? Iya, kamu. Apa kamu masuk ke remaja dengan pergaulan bebas? Alhamdulillah, tidak Pak. Oh ya? Jalan bareng lelaki, diantar sampai parkiran, berciuman, itu bukan pergaulan bebas, tanyanya dengan nada ketus. Loh, kok dia tahu? Aku menyeringai.
Maaf Pak, itu ranah pribadi. Saya bisa menjelaskan kalau saya tidak berbuat salah. Dan apa yang saya perbuat itu bukan pergaulan bebas, bukan dosa. Dia Abang Munis, kini Lulu menyahut. Boleh kenalin dong. Saudara sekalipun, rasanya tidak pantas berciuman di tempat umum, lanjut Pak Derek. Rasanya aku mau menangis. Karena putus asa, aku diperlakukan tidak adil begini. Ini keluar dari topik, dan dia sama sekali tak berhak bertanya hal seperti ini tapi kutahan semuanya. Aku takkan menunjukkan kalau aku lemah. Maaf Pak, ini ranah pribadi saya. Saya mau ciuman, pelukan, cium tangan dengan suami saya sendiri rasanya bukan urusan orang lain, kami melakukannya di dalam mobil. Sepertinya yang harus disalahkan orang yang melihat, untuk apa melihat aktivitas orang di dalam mobil yang tertutup. Balasku ketus. Masa bodoh kalau aku tak sopan. Setelah aku mengatakannya, aku dengar suara orang terkesiap, mungkin Lulu, atau Sabira. Entahlah, aku tak peduli juga. Setelahnya, tak ada hal yang sulit terjadi. Setelah 2 jam di dalam ruangan itu, dengan menahan amarah yang masih menggebu di dada, aku keluar dari ruangan. Di tanganku sudah ada 2 skripsi dengan header cover berwarna hijau terang dan tasku. Aku melihat ke ponsel, dan ternyata Mas Sodik masih di mobil di parkiran. Aku berjalan setengah berlari. Rasanya mau menangis aku saat ini. Seperti drama Bollywood, aku mau berlari dan memeluk suamiku yang sedang berdiri menyambutku di samping mobil. Memeluknya dan menangis di pelukannya. Tapi ku tahan. Karena tiba-tiba aku mendengar ada beberapa langkah di belakangku. Aku tak mau orang lain melihat ini dengan mudah. Tidak lagi. Kalau tidak akan dijadikan masalah. Atau dicarikan masalah. Aku berjalan dengan mata tertuju pada Mas Sodik. Mungkin ia sudah sadar ada yang salah dengan caraku berjalan atau dengan wajahku. Ia membukakan pintu dan tak bicara apapun saat aku mendekat. Ia membiarkanku masuk, dan menutup pintu. Cepat ia memutar dan masuk ke kursinya, lalu mobil melaju. Aku menunggu sampai mobil ini benar-benar keluar dari kompleks kampus. Baru aku menutup wajahku dan menangis. Hancur sudah pertahananku selama ini. Tega benar mereka mengataiku perempuan tidak benar. Pergaulan bebas tanpa tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Beberapa kali aku merasa Mas Sodik mengelus punggungku. Ia membiarkan aku menangis terlebih dahulu. Memang rasanya lebih lega setelah bisa menangis seperti itu. Sedikit lega. Kenapa? Tanyanya sambil menghapus air mata yang tersisa di wajah. Ah, pasti aku jelek sekali saat ini. Mata merah dan wajah bengkak karena menangis. Aku difitnah? Masa aku dibilang perempuan yang masuk ke pergaulan bebas? Mereka nuduh aku sama kamu Mas. Lalu aku bilang aja aku udah menikah dan itu bukan urusan mereka. Temanmu yang bilang? Tanyanya masih dengan sabar. Bukan, dosen pembimbingku. Balasku masih beberapa kali terseduh. Sakit sekali hati ini. Direndahkan seperti itu. Memang ada hubungannya dengan skripsimu? Gak ada. Sama sekali gak ada. Dan dia malah ngebahas itu, dan semua temanku di sana dengar. Dan sepertinya mendukung. Dia bilang, berciuman di dalam mobil di muka umum. Itu juga termasuk pergaulan bebas. Ciuman kening itu Mas. Dibilang pergaulan bebas. Coba, aku terlanjur kesal dan aku bilang aku udah nikah. Terus, ya udah, selesai di sana. Tapi pasti besok, akan tersebar seantero kampus. Luas tersebar, Anissa putri mahasiswa yang sedang bimbingan nikah duluan. Dan berbagai bumbu gosipnya, bisa jadi akan ada yang bilang aku hamil lah, inilah, itulah. Sus, tenang. Cep, cep. Nanti Mas beliin minuman segar mau kan? Kemampuannya merayuku yang sedang lebay menangis benar-benar payah. Tapi karena kepayahan itu, aku akhirnya tertawa. Mas, payah ngerayunya. Belajar dulu gih.
Celetukku dan ia juga tertawa, bersambung.